Pemirsa, rumah tangga aktris Wulan Guritno dan Adila Dimitri retak. Kabar duka ini tersebar setelah Wulan melalui kuasa hukumnya melayangkan surat gugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis 25 Februari lalu. Maklum, pernikahan Wulan dengan Adila selama 12 tahunan terlihat adem ayem, sepi dari gosip. Namun siapa sangka jika keduanya kini bahkan sudah beda alamat. Lantas benarkah selama ini Wulan dan Adila sudah pisah rumah? Kuasa hukum yang bernama Vicky Fernando SH, Imam Sayogo SH LLM, Salim Gozi Zima SH MH, dan Syahril Wibisono SH sebagai tim atau kuasa hukum daripada Sri Wulandari telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik atau e-court dengan nomor perkara yaitu 916 PDTG 2021 PAJS tertanggal 25 Februari tahun 2021 yang ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Untuk perkara tersebut yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya gugatan perceraian, tidak ada gugatan yang lain. Pesannya dicantumkan tetapi tidak secara spesifik dapat kami sampaikan mengenai alasan perceraian tersebut. Nanti juga akan ketahuan apa sih alasan sebenarnya perceraian yang diajukan oleh Sri Wulandari tersebut. Jadi bisa dilihat sendiri keduanya beralamat yang berlainan. Menikah dengan Adila pada 2009 silam, rumah tangga keduanya terlihat bahagia. Kala itu, Wulan mengaku siap menjadi nyonya Adila lantaran lelaki yang baru pulang dari luar negeri itu begitu gencar mendekatinya. Meski Wulan berujar lebih suka sendiri, namun pada akhirnya hatinya luluh juga melihat perjuangan Adila mengejar cinta bintang film Perfect Dream ini. Dan rumah tangga Wulan Adila terasa semakin lengkap kebahagiaannya ketika dua anak hadir di antara mereka. Itu sebabnya ketika mencuat kabar jika Wulan menggugat cerai, publik pun terkejut. Ya, perjalanan rumah tangga Wulan Guritno yang berakhir di meja hijau sudah pernah terjadi pada pernikahannya dengan Atil Lasya yang terjadi pada 1998 berakhir di tahun 2002. Pada pernikahan pertama itu, Wulan dikaruniai putri bernama Shalom Razade. Belakangan, Wulan dan Shalom terlihat akrab, bahkan keduanya dibilang mirip. Rupanya, seringnya Wulan tampil dengan putrinya itu seolah menyembunyikan dilema rumah tangganya kandas. Itu sebabnya, ketika keduanya ditemui, terlihat bersemangat bicara soal karir daripada soal keluarga. Tahu dong, kalau di film, ya sama aja di musik gitu kalau belum dikeluarin kan masih penuh rahasia ya misteri. Tapi ada lagi ngerjain, kalau Shalom lagi mau syuting sesuatu, kalau aku ngelanjutin itu Pretty Little Liars yang season 1, ini mau dibuat season 2. Jadi ya alhamdulillah walaupun pandemi ini masih berjalan, tapi kita menemukan cara adaptasi lah untuk terus bisa berkegiatan gitu kan, kayak ya ini kayak sekarang kan aku hari ini bintang tamu dahsyat gitu. Maksudnya kita bisa aktifkan kembali kehidupan dan aktivitas kita gitu tapi dengan protokol COVID gitu. Jadi Kisru Dausmini dengan mantan istrinya Yunita Lestari makin panas. Setelah Yunita Lestari mengadu ke Komnas Perlindungan Anak karena Dausmini diduga tidak menafkahi anaknya dan buntut postingan istri baru Dausmini, Selvi Hanawijaya, yang meragukan anak Yunita buah pernikahannya dengan Daus dan menuntut untuk tes DNA. Kemarin, akhirnya Dausmini didampingi Selvi memenuhi panggilan Komnas Perlindungan Anak dan bertemu dengan Aris Merdeka Sirait. Tetapi ada mensinkronkan atas laporan dari Ibu Yunita bersama dengan anaknya, antara lain saya menyimpulkan bahwa demi kepentingan terbaik anak, polemik ini harus dihentikan. Sebelumnya Daus juga mau mengklarifikasi bahwasannya pemberitaan yang kemarin ramai, yang kemarin sempat bikin gaduh dan sebagainya, alhamdulillah hari ini Daus memenuhi bersama istri, pastinya memenuhi panggilan yang mana sudah dikatakan oleh Maris
ya kita hari ini mendatangkan panggilan gitu. Dan pemberitaan-pemberitaan yang kemarin itu ya apa namanya kesalahpahaman sebenarnya sih, ya kesalahpahaman. Ya tadi sudah dijelaskan poin-poinnya juga hampir seluruhnya sudah dijelaskan. Mau mandi gitu loh. Ya mungkin itu aja. Kalau secara bukannya nggak ngasih nafkah gitu lah. Kalau secara bulanan yang biasa kita penuhi, ini kemarin itu tidak kita penuhi karena ya tadi udah dijelasin karena corona. Tapi adapun besar kecilnya mulai kayak hariannya ataupun kebutuhan lainnya itu insya Allah sampai detik ini, sampai saat ini tetap Daus penuhi kok gitu. Tidak seperti kayak bulanan pada biasanya gitu kan. Paling ya kita nggak bisa nyebutin lah angka di sini gitu kan gitu, karena kan nggak etis lah gitu. Jadi ada kayak kebutuhannya dia, kebutuhannya anak kayak gitu-gitu tetap. Sebagai istri, Selvi merasa bahwa perseteruan yang terjadi seharusnya bisa diatasi secara kekeluargaan. Namun, Yunita terlanjur menuding Daus sebagai mantan suami tak menafkahi putranya. Bahkan menutup semua akses pada putra yang kini sudah berusia 9 tahun itu. Bukan hanya Daus, Yunita juga menuding Selvi, istrinya, sebagai dalang dari menjauhnya Daus dari kehidupan putra tersayangnya. Selvi yang mendengar semua ungkapan Yuni berusaha menjelaskan dan secara tegas, Selvi masih ingin kepastian bahwa anak yang diasuh Yunita itu adalah benar putra kandung Daus Mini. Nah, kalau untuk Daus, sama sekali Daus tidak pernah mengeluarkan statement tes DNA ya. Jadi Daus mah diem-diem aja gitu loh selama ini. Selama 9 tahun ini deh gitu. Nggak pernah gitu, baru kali ini ada omongan tes DNA gitu. Udah 6 bulan nggak? Nggak ya? 6 bulan nggak sama sekali. Kan dia nutup akses, menutup semua gitu loh. Sebenarnya aku tahu kenapa tidak menafkahi, karena keadaannya mungkin lagi COVID, tidak ada pekerjaan seperti itu. Sampai detik ini Daus masih nafkahin kok. Nggak mungkin nggak nafkahin, cuman karena kan pandemi. Udah gitu lagi kosong, nggak ada acara juga, di rumah terus gitu kan. Kecuali aku kerja, aku masih bisa lah gitu bantu untuk rumah tangga gitu. Kalau Tapi alangkah baiknya kan kalau ngomong baik-baik aja gitu loh. Maaf ya aku lagi nggak ada rezeki atau gimana, ngomong baik-baik pasti aku terima kok gitu. Kalau menutup akses ini kan anak butuh kasih sayang juga dari bapaknya gitu loh, jangan ditutup-tutupin, kan dosa gitu. aku ikhlas, ridho, ta'ala, mau nama aku jelek di media atau gimana, aku tetap ngebelain Bang Daus kok. Gimana pun kan Bang Daus udah bagian jadi suami aku juga, hidup aku gitulah. Gitu deh.